Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, petang, ataupun pagi, siang, sore ya, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Mas Agus dari Berita Alarm ya. Yuk, alarm PHT ya. Remote-nya ada 3 ya. Yang terpasang di motor Benelli Shiny ya. Benelli Shiny 150, ini tipe terbarunya ya. Yang lamanya itu 125. Ini katanya yang tipe terbarunya. Terpasang alarm remote karena pada dasarnya dia nggak ada pengaman ya. Nggak ada pengaman, jadi saya pasang alarm remote pakai BHT tipe 3 remote ini. Fiturnya udah anti bobol, anti gotong, anti rampas, starter dari remote, mode hazard, mode silent, dan atur level sensitif ya. Saya coba ya. Salah satunya untuk starter dari remote tanpa kunci kontak. Ini ada 3 remote, salah satunya bisa buat sehari-hari, bisa buat cadangan dan lain. Ini sama fiturnya atau fungsinya sama, pemakaiannya sama, cuman dia ada dapat buat cadangan ya. Saya pakai yang ini aja, yang ini ya. Oke, atau yang ini aja boleh. Ini kayak gini. Di sini ada gembok tutup. Ini untuk aktifin alarm. Saya coba pencet kayak ini. Ini alarm aktif dengan mode suara. Jadi ketika motor digeser ataupun didorong ya, maka alarm akan bunyi. Ketika motor dibobol, alarm akan bunyi keras, dan ketika di starter pun nggak bisa ya. Lalu untuk gembok buka, maka netral, bisa dihidupin normal. Tombol petir ini bisa untuk starter dari remote. Tombol lonceng ini untuk bisa atur level sensitif, juga bisa mode answer back atau mode pencarian di parkiran. Lanjut ya, kembali ke apa tadi, gembok tutup ini untuk aktifin alarm. Ketika gembok tutup ini dipencet, alarm aktif dengan mode suara. Digeser ataupun didorong dia bunyi, dibobol bunyi, starter nggak bisa hidup mesin. Tapi kalau misalnya gembok tutup ini ditahan seperti ini sampai saya ngedip 1 kali lalu lepas, maka ini masuk ke mode silent, jadi tanpa suara. Ketika digeser ya nggak ada suara, tapi kalau dibobol baru ada suara. Ketika di starter dia nggak bisa hidup ya, nggak bisa hidup mesin. Saya coba geser seperti ini. Nah, ya hanya lampu sen ya, hanya lampu sen tanpa diiringi suara. Tapi ketika dibobol ya baru ada suara ya. Nah, saya coba bobol ya. Ini kontaknya ada di sini. Buka dulu, tak tutup sama saya. Mana ini? Nah, saya coba bobol dengan kotak asli yang tertinggal, contohnya lah gitu. Kotak on, nah dia teriak. Starter nggak bisa, ya. Di starter nggak bisa, oke? Kotak off. Nah, lalu saya coba cabut kontaknya. Kontak udah di off ya. Alarm juga udah di off seperti ini. Oke, udah mati ya. Buka nih. Tadi udah mati. Kotak on. Nyala, starter normal ya. Coba sen kiri, ya. Sen kanan normal, lampu jauh tetap normal itu ya. Klakson normal. Ini kalau nggak salah ini hazard atau apa ya? Ini saya coba. Oh ya, mode hazard dari sini ya. Ini cut off, cut offnya nggak hidup ya. Oh hidup, nah cut offnya hidup. Cut off-nya itu buat matiin, jadi kayak model Vixen ini, mirip-mirip Vixen. Oke. Nah, kalau pencetnya gembok tutup ini, nah ini bunyi ya. Jadi kalau digeser, dia bunyi seperti ini. Kalau dibobol, teriak. Starter nggak bisa. Cabut. Lalu untuk starter dari remote ya, ini kontak udah dicabut ya. Kontak udah dicabut. Oke. Starter dari remote, di sini ada tombol petir. Pastikan dalam kondisi alarm tidak aktif dan kontak udah dicabut ya. Di sini ada tombol petir, pencet 2 kali, 1, 2. Oke, hidup tanpa kunci kontak. Oke, tanpa kunci kontak ya. Klakson, sen kiri, sen kanan, lampu jauh normal, mode hazard normal. Nah, ini di sini ada mode hazard ya, bisa ya, tombol mode hazard bisa. Nah, kalau pingin mode hazard dari remote juga bisa. Di sini ada tombol lonceng, pencet 1 kali. Dia mode hazard sama 4 sen kedip. 4 sen kedip seperti ini. Oke, untuk mematikan mode hazard pencet tombol petir atau lonceng 1 kali. Oke. Untuk mematikan kelistrikan semuanya pencet ke bawah buka.
mati semuanya. Saya coba ulang, pencet tombol petir 2 kali, 1, 2, ya itu. Mode hazard, pencet tombol lonceng. Oke. Untuk matiin hazard, lonceng 1 kali, buka, mati semuanya. Kalau dalam kondisi mesin mati, lonceng dipencet, maka mode pencarian di parkiran. Ini ya. Oke, dia modenya pencarian. Kalau dalam kondisi mesin mati, alarm nggak aktif, tombol lonceng ini tahan, dia level sensitif. Nah, ini ada level sensitif, levelnya 1, ya, level 2, level 3, level 4, sampai level 5. Contoh saya pingin level 1 misalkan, nanti suara 1 kali pencet gembok buka ya. Nah, suara 1 kali pencet gembok buka. Nah, oke. Nah, suara 1 kali pencet gembok buka, maka berhenti di nomor 1 atau di level 1. Saya coba level 1 seperti apa. Kalau tadi ketika digeser 1 kali setang dia bunyi. Sekarang saya level 1, levelnya seperti apa? Nah, dia nggak terlalu sensitif dan nggak sensitif karena levelnya 1. Kalau standarnya 3, tadi digeser gini bunyi, sekarang nggak bunyi. Dia sebenarnya sensitif, tapi kalau disenggol nggak sensitif. Nah kan, tapi kalau dibobol dia tetap langsung respon. Cutter pun nggak bisa, gitu ya. Kalau yang suka sensitif bisa dinaikin levelnya, level 2, level 3, level 4 sampai level 5. Jadi udah kayak ini ya, levelnya udah kayak apa? Seblak, kayak pedes seblak gitu. Nah, oke. Lalu untuk tes anti rampas, antirampasnya saya coba tes ya, anti rampasnya. Kontak on dulu. Nah, ini sampai sini dia mati, baru starter. Oke. Untuk anti rampas itu mencetnya gembok tutup. Kalau gembok buka itu hanya mematikan mesin ya, hanya mematikan mesin, tapi bukan untuk anti rampas. Jadi ketika gembok buka dipencet, yang mati hanya mesin. Contoh ini, yang mesin mati, ya kan? Kontak off seperti ini, terus on lagi, dia bisa starter. Nah, oke, bisa starter ya. Nah, untuk anti rampas jangan pakai gembok buka, pakainya gembok tutup. Maka ketika mesin mati, di starter nggak bisa, didorong sepanjang jalan akan bunyi alarm. Ketika dikontak on, makin keras seperti ini. Ya mesin mati, starter nggak bisa, kontak off, mati. Kalau digeser, didorong sepanjang jalan dia akan hidup. Apalagi kalau dikontak lagi, dia akan teriak makin keras seperti ini. Dia nggak bisa hidup. Oke. Ketika didorong dia akan bunyi terus. Tapi dengan catatan level sensitif level 3 ataupun 4. Kalau levelnya 1 mungkin didorong pelan-pelan gitu, dia nggak bunyi. Karena emang levelnya 1 paling nggak sensitif seperti itu. Levelnya itu bisa dinaikin, bisa diturunin ya. Oke. Untuk atur level sensitif tadi udah dijelasin, dan untuk starter juga udah bisa, anti rampas sudah bisa, anti bobol juga udah bisa ya. Jadi semua fitur berfungsi normal tanpa mengurangi fitur motor yang ada seperti itu ya. Nah, pemasangan sangat mudah. Ketika pemasangan alarm dari saya nanti udah nggak berbentuk kabel seperti ini ya, udah tidak berbentuk kabel seperti ini, tapi udah berbentuk soket seperti ini. Contoh ya. Jadi bagi Anda yang di luar kota ataupun luar Pulau Jawa, silakan jika yang ingin pesan alarm dari saya, tinggal kontak nomor telepon yang tertera di layar kaca. Pemasangannya sangat mudah, praktis, simple ya. Nanti udah ada panduan pemasangan. Dari setiap soket yang saya rakit udah ada keterangan ya. Di connect kemana, soket mana, nanti udah ada keterangan semuanya. Dan pastinya nanti ketika pemasangan itu nggak ada potong kupas kabel. Ingat ya, motor ini ketika pesan alarm dari saya, pemasangan real nggak ada potong kupas kabel. Jadi sangat praktis ya. Bagi Anda yang awam dengan kelistrikan, saya jamin nggak bakal salah. Yang penting sesuai dengan prosedur yang saya kasih. Seperti itu ya. Nah, untuk pembongkaran nanti udah ada cara-caranya. Nanti ketika saya ada kesulitan bisa langsung video call saya. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.